Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa dalam surga, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu untuk menuntut kami di sepanjang hari ini. Bukakan hati kami, pikiran kami, telinga kami, dan biarlah firman Allah menuntun dalam selangkah kami hari ini. Ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang keempat bagian B. Kitab Amsal Soleman pasal yang keempat, ayat yang keempat bagian B mengatakan, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Sekali lagi, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pada pagi hari ini kami berjudul berpegang pada petunjuk Tuhan. Dikatakan di sini, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita makan obat, makanan atau minuman tertentu, di situ pasti ada tulisan peringatan atau perhatian atau himbauan. Tulisan itu dimaksud untuk memberikan petunjuk, memberikan anjuran bagaimana cara mengkonsumsi atau mempergunakan atau memakan atau minuman yang dianjurkan atau yang disarankan, supaya tidak ada atau tidak salah di dalam kita mengkonsumsi. Saudara kasih dalam Tuhan, supaya apa yang ditulis di situ digunakan untuk bagi orang-orang tertentu, kalau itu makanan atau minuman, sehingga di dalam peringatan atau tulisan itu diperuntukkan bagi orang yang akan mengkonsumsinya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga saat kita di jalanan, pasti di situ juga ada sebuah rambu-rambu. Di situ pasti ada sebuah petunjuk yang harus dipatuhi, yang harus ditaati, yang harus diperhatikan oleh pengguna jalan itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya tidak merugikan diri kita sendiri, mungkin juga merugikan orang lain, sehingga rambu-rambu peringatan itu dipasang di jalan-jalan yang seyogyanya itu mendapatkan suatu rawan kecelakaan atau petunjuk-petunjuk jalan arah yang harus ditempuh, saudara kasih. Tetapi prakteknya tidak sedikit orang yang justru mengabaikan, tidak memperdulikan nasihat, tidak memperdulikan rambu-rambu, tidak memperdulikan peringatan, maka malah sering dilanggarnya peraturan itu. Dan ujung-ujungnya banyak orang yang kena masalah, dan ujung-ujungnya menanggung akibatnya. Akibatnya bukan pada diri kita sendiri yang melanggar, terkadang juga akibat itu dialami oleh orang-orang yang seharusnya tidak melanggar aturan. Dan kita akan baru menyadari kalau sudah terjadi dan timbul penyesalan. Ada istilah peraturan dibuat itu untuk dilanggar. Itu perkataan yang tidak benar. Peraturan dibuat supaya kita berhati-hati. Rambu-rambu dibuat supaya kita waspada terhadap di sekeliling kita. Sudah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah kali ini juga memberikan sebuah petunjuk bagi kita. Bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita menjalani hidup ini. Bagaimana kita sering melihat atau sering memperhatikan ada orang-orang, saudara sekalian, yang sering melanggar aturan-aturan Tuhan, sering melanggar peringatan-peringatan Tuhan yang Tuhan berikan, petunjuk yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang-orang percaya, umat-umat Tuhan. Kalau kita melanggar, artinya kita membawa suatu kebinasaan. Kalau kita melanggar petunjuk, peringatan atau aturan itu, maka yang kita terdapat adalah kebinasaan. Kebinasaan berarti adalah kekacauan, baik secara pribadi, baik secara keluarga maupun komunitas. Kalau Tuhan buat aturan, itu pun ada manfaatnya. Kalau Tuhan memberikan rambu-rambu peringatan, itu pun ada tujuan Tuhan.
Supaya apa? Supaya kita hati-hati, supaya kita tidak terjerumus, supaya kita tidak masuk ke dalam suatu kebinasaan atau kecelakaan. Sehingga kalau kita tidak menuruti peraturan atau petunjuk-petunjuk Tuhan yang Tuhan sudah beri, kita akan menerima akibatnya. Sebagai contoh, Adam dan Hawa, mereka menderita, mereka terusir dari Taman Eden, mereka terusir dari mengalami suatu kekacauan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena melanggar aturan atau peringatan petunjuk yang Tuhan berikan bagi Adam dan Hawa. Demikian juga Musa. Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena apa? Karena Musa pun tidak patuh akan petunjuk-petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan bagi Musa untuk memimpin bangsa Israel. Demikian Yunus, saudara sekalian. Yunus karena tidak dengar-dengaran akan petunjuk, akan aturan, akan nasihat daripada Tuhan, maka Yunus diizinkan Tuhan untuk mengalami suatu kepahitan. Dia masuk ke dalam perut ikan dan merasakan yang namanya suatu penderitaan. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, firman Allah adalah sebagai petunjuk hidup kita. Firman Allah sebagai rambu-rambu di dalam setiap kehidupan kita. Firman Allah itu kita terima, firman Allah kita dengar, itu tujuannya supaya kita hati-hati di dalam kita melangkah. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, di situ mengatakan bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya saudara kasih, firman Allah sebagai pelita, firman Allah sebagai terang di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita ingin hidup, kata firman Allah, maka ikutilah petunjuk-petunjukku. Petunjuk-petunjuk itu apa? Petunjuk-petunjuk Tuhan itu yaitu firman Allah. Firman Allah yang sudah kita dengar, firman Allah yang sudah kita perhatikan setiap saat, setiap waktu. Tujuannya supaya kita berhati-hati, kita tidak sembrono di dalam kita melangkah, di dalam kita bertindak, di dalam kita mengambil suatu keputusan. Sehingga firman Allah ini menjadi pelita, firman Allah itu menjadi terang di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Allah itu jangan sampai jauh di dalam setiap kehidupan kita. Petunjuk-petunjuk Tuhan, rambu-rambu yang Tuhan berikan, Tuhan adalah berguna supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah berjalan, supaya kita tidak salah bertindak, supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Itu artinya saudara, Tuhan masih peduli. Tuhan mau peduli dengan kita supaya saya dan saudara tidak memperoleh hidup yang binasa, melainkan supaya kita memperoleh hidup di dalam setiap kehidupan kita ini. Kita akan bahagia, ada ketenangan di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang Tuhan izinkan, Tuhan anjurkan rambu-rambu dibuat oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau firman Allah mengatakan jangan lakukan itu, maka kita jangan melakukan. Itu sebagai petunjuk. Seperti juga di dalam dunia ini, kalau kita jangan mengambil jalan yang salah arah, satu arah, kita jangan menerobos. Itu akan membahayakan diri kita juga orang lain. Demikian juga Tuhan, firman Allah katakan jangan kita lakukan ini, maka kita jangan lakukan. Kalau firman Allah katakan lakukan, maka kita harus melaksanakannya. Inilah sebagai ciri-ciri orang yang percaya, yang ciri-ciri orang yang kalau kita ingin hidup di dalam kehidupan di dalam dunia ini ada suatu ketenangan, maka kita akan ikuti aturan-aturan, rambu-rambu daripada Tuhan. Tetapi kalau kita sebaliknya tidak mengikuti rambu, tidak mengikuti aturan-aturan yang Tuhan petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan, maka kita akan menanggung akibatnya sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan hak bebas pada kita. Kita boleh memilih. Kalau kita melanggar ada akibatnya, tetapi kalau kita ikut petunjuk Tuhan, kita akan menanggung akibatnya. Kalau kita ikuti petunjuk Tuhan, dikatakan firman Allah, kita akan memperoleh suatu hidup. Kalau ingin kita memperoleh suatu hidup, lakukanlah firman itu. Hidup itu artinya saudara kita akan mengalami ketenangan. Hidup itu artinya kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan memperoleh hidup itu artinya kita akan mengalami sukacita.
Tetapi ayat yang ke-20 mengatakan di dalam Amsal yang keempat ayat yang ke-20 berkata, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Artinya di sini saudara sekalian, bahwa ucapan Tuhan, petunjuk Tuhan, rambu-rambu yang Tuhan berikan itu ada manfaatnya, ada gunanya di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kita melangkah, di dalam kita bertindak, khususnya di sepanjang hari ini. Tentunya banyak tantangan, rintangan, hambatan yang kita hadapi. Tetapi jika kita ingin memperoleh hidup, jika kita ingin memperoleh ketenangan, jika kita melihat ketentraman, ikutilah aturan-aturan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak mau taat, kita tidak memperoleh hidup. Kalau kita menerobos aturan atau rambu-rambu Tuhan, kita akan mengalami namanya suatu kematian. Artinya kita akan mengalami penderitaan, kita akan mengalami duka cita, kita tidak ada damai di dalam setiap kehidupan kita, kita akan mengalami namanya kesusahan. Oleh sebab itu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melangkah hari ini, kita minta kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, supaya Tuhan yang sebagai penerang, sebagai penuntun di jalan-jalan kehidupan kita ini, kita libatkan Tuhan di dalam perjalanan kita. Kalau kita libatkan Tuhan, kita ikuti aturan-aturan yang Tuhan berikan, maka kehidupan kita, perjalanan kita sepanjang hari ini akan ditolong, dituntun dan disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami saat pagi hari ini. Biar firman Allah menuntun langkah kami, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak tersandung di dalam kami melangkah. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Kami akan melangkah hari ini bersama dengan Yesus. Di dalam nama-Mu kami akan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.